Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di NTV Prime, masih di sesi dialog. Kita akan lanjutkan terkait dengan peran janggal Rivaldi pada kasus Vina dan Eki. Mungkin Pak Jutek bisa kita tanyakan, tadi Anda menilai ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan gitu. Apa yang membuat Anda dan juga tim baru mengajukan PK? Jadi gini, Pak, memang saya dengan Mbak Cindy itu satu tim, kita ini sama-sama di satu kuasa hukum ya untuk menangani kasus Rivaldi dan juga 5 terpidana lain di kasus Cirebon ini. Mungkin Mbak Cindy akan spesifik nanti lebih menjelaskan lah kenapa ini heboh yang Rivaldi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Rivaldi itu kan dari tanggal 29 Agustus sebenarnya sudah ditahan di Polsek Kota Cirebon Barat ya, kalau itu. Utara Barat, Pak. Apanya? Utara Barat. Ya, Utara Barat ya, Cirebon Utara Barat ya. Itu dari tanggal 29 Agustus ya, kan gitu ya. Oke, Nah, mungkin. Jadi maksud saya gini, keanehannya adalah bahwa nama dia disebut dan disebut terlibat di dalam satu rangkaian peristiwa 340 berencana bersama-sama, sementara dia dengan para pelaku lain itu sebenarnya tidak saling kenal. Dan tidak ada hubungan, bukan tempat nongkrong, tidak ada bukti apapun yang menghubungkan Rivaldi dengan para terpidana lain. Kalaupun benar para terpidana lain itu adalah pelaku dari katanya pembunuhan. Ini pun yang sedang kami perjuangkan kan gitu. Demikian gitu Mbak. Kalau gitu kita coba konfirmasi ke Mbak Cindy Sembiring, karena Mbak Cindy adalah kuasa hukum Rivaldi atau Ucil yang mengawal sejak tahun 2016 gitu ya Mbak Cindy ya. Boleh dijelaskan kronologisnya dan kenapa nama Rivaldi ini bisa dikaitkan dengan Andika yang masuk dalam BAP sesuai keterangan dari Ibtu Rudiana? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk Rivaldi sendiri kan dikaitkan karena pada tanggal 29 Agustus 2016 tersebut dia ditangkap untuk kasus penganiayaan dengan teman perempuannya, ya kan? Setelah itu, pada saat itu juga si perempuan tersebut melaporkanlah kepada Polsek Utara Barat. Setelah dilaporkan, si polisi dengan perempuan tersebut itu datang ke rumah temannya Rivaldi. Kenapa ke rumah temannya Rivaldi? Karena posisinya pada saat main juga si cewek itu hanya tahu rumahnya Rivaldi adalah di daerah Pandesan tersebut. Ya, antara Polsek Utara Barat dengan Pandesan tidak begitu jauh karena sama-sama daerah kota. Dibawalah pada saat itu Rivaldi lagi nongkrong dengan teman-temannya, dibawalah Rivaldi. Nah, pada saat penggeledahan itu ditemukannya sajam. Ya, untuk kasus sajamnya sendiri yang di tanggal 29 Agustus ini sudah divonis di bulan Januari, di tanggal 31 Januari 2017 dengan masa hukuman 1 tahun 5 bulan. Nah, kenapa disangkutkan dengan kasusnya si pembunuhan Vina dan Eki ini? Karena dalam BAP-nya Rudiana buat itu kan ada namanya Andika, Dani, Andi, dan Peggy, itu tulisannya kabur ya. Nah, dia itu selalu kebayang dan selalu berpikir bahwa pelakunya adalah 11 orang. Sedangkan yang dia tangkap di depan SMP 11 tersebut hanya 7 orang dan posisinya tidak ada yang membawa sajam pada saat penangkapan. Karena memang pada saat itu juga Pak Rudiana menyatakan 7 terpidana yang saya tangkap di depan SMP 11 tersebut ya, itu saya yang amankan. Tetapi untuk Rivaldi sendiri saya tidak mengamankan. Sedangkan kami cross-check kembali bahwa pada saat si Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat, yang membawa Rivaldi ke Polres Kota Cirebon itu adalah Pak Rudiana sendiri dengan rekannya. Itu dari Rivaldinya yang berbicara kepada kami. Siapa yang meminta keterangan atau BAP Rivaldi? Apakah Ibtu Rudiana atau penyidik lainnya, Mbak Cindy? Sebenarnya pada saat pernyataan seperti itu tuh yang awalnya, itu yang menyebut Andika itu adalah sesama saksi mahkota. Yang pertama yang Rivaldi bilang kepada kami, yang pertama menyebutkan nama Andika adalah Sudirman. Lalu Andika itu siapa? Andika itu siapa? Andika sendiri itu juga nggak ada yang tahu. Perannya seperti apa pun tidak ada yang tahu. Kami akhirnya beropini bahwa Andika itu adalah jangan-jangan itu hanya ilusi atau ucapan dari nama Sudirman aja, asal nyebut, oh itu namanya
Andika. Ataukah mungkin Mbak Cindy, Rivaldi punya nama samaran alias nama kecil yang namanya Andika? Oh tidak. Nah kami pun juga punya bukti bahwa Rivaldi itu dari kecil sampai detik ini pun teman-teman sepermainannya, seperkumpulan itu selalu menyebut namanya Ucil aliasnya, bukan Andika. Tidak pernah menyebutkan Andika, tapi Ucil. Karena biasanya kalau nama alias itu tuh tidaklah nama yang panggilan ya, tapi lebih ke nama fisiknya biasanya. Oke, apa yang menjadi dasar penangkapan klien Anda, Rivaldi, kalau begitu Mbak Cindy? Kalau dasar penangkapannya sendiri sebenarnya kan si Rivaldi itu untuk kasus penganiayaan ya di Polsek Utara Barat. Setelah itu dipindahkan ke Polres Kota. Berarti kan posisinya di sini adanya kosongnya suatu peran, yaitu mungkin Andika, yang dimana Andika itu yang dalam BAP itu kan yang menusuk, yang menyabat si kedua korban tersebut. Berarti kan tidak adanya peran tersebut, makanya digantikanlah dengan peran si Rivaldi tersebut. Oke, Pak Mardiman, boleh kita konfirmasi apakah klien Anda, Ibtu Rudiana ini yang membawa Rivaldi ini dari Polsek Utara kemudian dipindahkan ke Polres Cirebon Kota, sesuai dengan apa yang baru saja disampaikan Mbak Cindy? Karena ini bicara fakta tahun 2016 dan saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek sampai sekarang saya belum bisa. Tapi begini, ini jadi menarik nih. Jadi menarik untuk kita perbincangkan karena dalam putusan itu jelas disebut terdakwa 1 Rivaldi alias Andika. Kemudian Eko Ramadhani alias Koplak. Jadi menurut putusan Rivaldi adalah Andika. Dan pada tanggal 27 Agustus 2016 jam 19.30 mereka berkumpul di warung Ibu Nining. Ini siapa yang bilang? Yang bilang, betul tadi kata Mbak Cindy Sembiring, yang bilang adalah para tersangka, sekarang sudah terpidana. Ada Hadi Saputra, ada Eka Sandi, ada Jaya. Jadi orang-orang inilah yang menurut putusan menyebut nama Rivaldi alias Andika. Nah, menjadi menarik adalah ketika ada ketidaksesuaian, karena memang PK ini kan harus menampilkan novum yang sudah ada di saat itu, tapi belum pernah tidak tersampaikan kan gitu. Ya, bukti baru. Bukti baru. Nah, kalau kemudian pengadilan menyatakan bahwa Rivaldi ini alias Andika, berarti kan memang betul ada kejanggalan. Tapi kalau kita kaitkan dengan klien saya Pak Rudiana, saya kira itu beliau tidak ada relevansi atau tidak campur tangan dalam urusan ini. Tapi ya tadi kan? disampaikan Bagaimana kalau Pak Rudiana Rivaldi yang mengantar atau membawa Rivaldi dari Polsek Utara Barat ke Polres Cirebon Kota. Oh ya, saya baru tahu malah. Bagaimana Mbak Cindy tanggapannya? Ya, gimana? Kuasa Ya, hukum untuk dari proses Ibtu Rudiana baru mengetahui bahwa Ibtu Rudiana lah kliennya lah yang membawa Rivaldi dari Polsek Utara Barat menuju Polres Cirebon Kota. Pokoknya di sini siapa tadi Bapak itu yang kuasa hukumnya dari Pak Mardiman Pak ya? Mardiman. Ya, siap Mbak Cindy. Kuasa hukum dari Pak Rudiana cek semuanya tentang kebenaran di tahun 2016 dan 2017. Itu prosesnya seperti apa? Dan kenapa Pak Rudiana itu mendapatkan info mengenai anaknya itu meninggal itu 3 hari setelah meyakini bahwa itu kecelakaan. Bukankah itu berdasarkan dari suatu kesurupan, yaitu temannya si Vina? Ya, karena pada tahun 2016-17 itu pun pada saat beliau memberikan kesaksian pun menyebutkan hal tersebut. Karena kenapa beliau dihadirkan di persidangan? Karena tujuh terpidana tersebut kan mencabut BAP ya pada saat itu kan, makanya beliau dan penyidik lain itu dihadirkan di persidangan. Nah, untuk si Rivaldi sendiri posisinya itu klien kami sendiri Rivaldi yang menyatakan bahwa yang menjemput atau yang mengambil Rivaldi dari Polsek Utara Barat ke Polres Kota Cirebon itu adalah Bapak Rudiana sendiri dengan rekannya pada saat itu. Pak Mardiman, ini nggak main-main loh, karena Rivaldi ini dituduh dari perusuh jadi pembunuh, dari yang hukumannya 1 sekian tahun jadi seumur hidup. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini?
Ya, terus terang saya baru dengar faktanya soal Rivaldi khususnya ya. Cuman memang kalau kita selalu, ya saya sih bukan berarti ini sebuah kebenaran yang diyakini oleh penasihat hukum Rivaldi. Tapi kan kalau kebenaran yang saya yakini kan adalah apa yang saya baca dari putusan. Nah, jadi menurut saya sih kita boleh mempertentangkan itu dan biarlah kita mengujinya di tempat yang seharusnya. Oke. Nah, jadi saya kira ini bukan hal yang apa namanya ya, bukan hal yang bombastis atau bukan hal yang terlalu seperti gimana-gimana. Cuman memang di putusannya seperti itu. Rivaldi adalah Andika. Oke. Nah, ini nanti memang menarik bila kita dalami lebih rinci tentang hal ini. Ini Tapi ada yang bombastis menarik dong, Pak. Ini kan soal bagaimana seseorang yang seharusnya menjalani hukuman hanya 1 tahun lebih, tapi ini jadi seumur hidup. Apalagi kalau misalnya dia terbukti tidak ada keterkaitan apapun dengan kasus Vina dan Eki. Coba. Ya, cuman menarik tahun 2016 kenapa fakta itu tidak disampaikan di persidangan? Sudah Pak, sudah kami sudah kami semua ini kan. Dan bahkan kami itu jatuhnya seperti boneka sedang di sinetron. Pokoknya kami hadir, kami membawa saksi, tapi saksi kami tidak pernah ditanya, bahwa saksi kami tidak pernah ditanya lebih lengkap. Kami hanya ya sudah sesuai ini, dan bahkan di dalam putusan pun, lucunya menarik adalah gini, di dalam tuntutan untuk sajamnya Rivaldi itu tidak lagi dibahas oleh jaksa. Tetapi di dalam putusan muncullah sajam. Dan di dalam putusan tersebut juga majelis menyatakan bahwa adanya suatu kesalahan ketik antara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Masa bisa Pak kesalahan ketik? Dan itu ketiknya berarti dari awal sampai akhir. Oke, coba-coba kita beri kesempatan ke Pak Jutek dulu. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Apakah Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Cindy? Pak Jutek. Ya, Mbak Mona, memang kami dari tim kuasa hukum dan terpidana itu bagian dari yang kami akan sampaikan di PK yang di Mbak Cindy sampaikan tadi, ya, itu bagian yang akan kami sampaikan di dalam PK nanti yang akan kami segera daftarkan menyangkut nama Rivaldi juga di dalamnya. Ya, kenapa? Ya kami yang tadi kami sampaikan, kalau kami kan karena yang menangani awal tahun 2016 Rivaldi itu adalah Mbak Cindy, Mbak Bu Wit dan teman-teman, dan mereka ini sekarang ini adalah juga bagian dari kuasa hukum total 7 terpidana dan juga khususnya menangani Rivaldi, makanya kami libatkan. Tentu ini menjadi pertanyaan kami ya, bahwa betul kenapa tiba-tiba menjadi tersangkut dan dari kasus sajam dan juga menjadi ke pasal 340. Dan ini kan mereka ini ada di dalam, kami bertemu lah dengan Rivaldi, saya sudah beberapa kali bertemu, ya kan. Terakhir itu baru 2 hari lalu kami juga ketemu, kan gitu kan. Kami selalu sampaikan, dan dia selalu mengeluh, Pak, saya sampai saat ini saya tidak paham kenapa saya ada di dalam. Itu selalu dia katakan, ya kan, saya tidak paham kenapa saya ada di dalam, ya kan. Jadi ini sungguh ironis. Memang kasus ini Mbak Mona, ini udah penuh dengan akrobat lah kalau menurut saya ya. Jadi inilah yang bukan hanya soal Rivaldi, soal yang 6 terpidana lain ya, 7 terpidana lain kalau kita ikuti dari awal ya, memang udah seperti akrobat yang kita melihat bahwa semua mereka lakukan di persidangan itu tidak dihiraukan. Jadi kelihatannya yang kami baca dari fakta-fakta yang berkembang saat ini, persidangan tahun 2016 itu tidak berimbang. Karena mereka ini sudah dicap sebagai praduga bersalah, bukan lagi praduga tidak bersalah gitu. Baik, lalu apakah ini benar seperti yang Anda sebutkan? Ini adalah penyidikan sesat, kemudian tuntutan sesat, dan juga putusan sesat. Kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut. Tetaplah di tempat Anda.